Bismillahirrahmanirrahim. Orang yang bisa menjaga, siapa orang yang bisa menjaga lidahnya, satarallahu waratahu, maka Allah akan menutup segala bentuk aibnya nanti di akhirat. Wa man malaka ghadabahu waqahu Allahu adzabah. Siapa yang bisa mengontrol emosinya, siapa yang bisa mengontrol kemarahannya, maka Allah akan menjaganya dari azab, baik azab kubur maupun azab neraka. Wa man i'tadha ila Allah qabila udrahu. Orang yang meminta ampun kepada Allah, maka Allah akan cepat mengampuninya. Jadi itulah sebabnya setiap saat kita disuruh untuk beristighfar, karena terlalu banyak dosa unikane sandik sesuai kance kemilik dari kitab Ihya Ulumuddin. Dan para ulama mengomentari kitab ini adalah ringkasan terbaik dari kitab Ihya Ulumuddin. Kitab Ihya Ulumuddin itu tebal ada sekitar lebih 2000 halaman. Itu kemudian diringkas menjadi sekitar 200 halaman. Beliau sini menjelaskan tentang afatul lisan, bahaya lisan. Bahaya lisan itu beliau bagi menjadi 20 bahaya lisan. 20 bahaya lisan ini kemudian dipetakan lagi dengan berbagai macam pembagiannya. Kenapa? Karena sebagian besar orang masuk neraka atau mendapatkan siksa di dalam kubur karena lisannya, karena dosa yang dilakukan oleh lidahnya. Dosa sasin gawe isi nabi bahasa halus nela kita kan yang si dengaran sih elak dong cinta lemesan bewe lo dengan tamu neraka gara-gara bewe. Mungkin insyaallah kita bahas itu. Ada 20 bahaya lisan dari penyakit lisan nike yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali. Secara garis besar kita baca dulu. Beliau mengatakan ailam anna khatara lisani azimun. Ketahuilah bahwasanya bahaya lidah nike sangat besar. Wala najata minhu illa bil nutqi bil khair. Tidak ada orang yang akan selamat dari lidah ini, artinya beweh mesak kecuali bin nutqi bil khair, kecuali seseorang itu mengucapkan sesuatu kata kalimat dengan baik. Fa'alin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau berkata, la yastaqimu imanul 'abdi hatta yastaqima qalbuhu. Tidak tegak lurus iman seseorang, iman seorang hamba sampai tegak lurus hatinya. Jadi yang pertama, barometer atau ukuran iman seseorang adalah hatinya, hati. Wala yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanuhu. Tidak akan tegak lurus atau selamat hatinya hatta yastaqima lisanuhu, sampai lidahnya juga lurus. Wala yadkhulul jannata rajulun la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Tidak akan masuk surga seseorang yang tetangganya tidak aman dari perilakunya. Nah, itu ancaman nikah hadis nikah. Jadi itu berat.
Qala Mu'adz bin Jabal, berkata sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, qultu, aku berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, anu akhadhu bima naqulu, apakah kita akan disiksa dengan apa yang kita katakan? Jadi beliau bertanya, apakah nanti kita akan disiksa dari buah perkataan kita? Ono sesak muni, itu siksa atau ndi? Nika pertanyaan Mu'adz bin Jabal. Beliau berkata, ya ibnu Jabal, wahai ibnu Jabal, wahal yukabbun nasu finnar ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Tidak ada yang menyebabkan manusia jatuh ke dalam neraka, ya, tidak ada yang bisa menyebabkan seseorang itu jatuh ke dalam neraka illa hasaidu alsinatihim, kecuali dari bekas ucapannya. Jadi yang menyebabkan kita masuk ke neraka adalah ucapan kita sendiri, bukan ucapan orang lain. Nah, nike yang sering diulang-ulangi oleh Bapak Tuan Guru Bajang, ya, bahwa kita tidak akan pernah bisa masuk neraka karena ucapan orang, tapi yang bisa memasukkan kita ke neraka adalah ucapan kita sendiri. Jadi berbeda nilai dengan, berbeda nilai dengan, komentari dengan, itu yang menjadi penyebab kita masuk neraka. Sedangkan orang yang kita komentari, jangan momot mencuri balik di nuhanganan berbeda balik di nara dosa itu doang lain pelai dosa lebih pahala jadi kadus gitu. lamun kadus lebih kesumpah senak ya boleh pahala berarti. Lu salah pegawaian ngadi lu salah ya kena tante bank teguran, sudah ada mekanismenya. Dene terlaos lantur batur ilih muri, sudah ada caranya kita menyampaikan aspirasi ataupun keinginan yang tidak sesuai. Wa kana Ibnu Mas'ud, berkata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, yaqulu ya lisan, beliau mengatakan kepada lidahnya, wahai lidah, qul khairan taghnam, berkatalah yang baik maka engkau akan selamat, beruntung. Waskut an syarrin taslam, diamlah dari perkataan yang kotor, perkataan yang jelek, taslam, maka kamu akan selamat. Min qabli an tandima, sebelum Anda merasakan penyesalan. Ini kata Ibnu Mas'ud kepada lidahnya sendiri. Wa anhu sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kaffa lisanahu satarallahu auratahu, siapa orang yang bisa menjaga lidahnya, satarallahu auratahu, maka Allah akan menutup segala bentuk aibnya nanti di akhirat. Wa man malaka ghadabahu waqahu Allahu adzabah, siapa yang bisa mengontrol emosinya, siapa yang bisa mengontrol kemarahannya, maka Allah akan menjaganya dari azab, baik azab kubur maupun azab neraka. Wa man i'tadha ila Allah qabila udrahu, orang yang meminta ampun kepada Allah maka Allah akan cepat mengampuninya. Jadi itulah sebabnya setiap saat kita disuruh untuk beristighfar, karena terlalu banyak dosa unikane sandik sesuai kance kemilik si tersebut, si Allah dan Rasulnya. Qala sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyaskut, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, nika sebutannya adalah sai-sai sebut diri beriman, job disidu Allah dan hari akhir, hari kiamat. Nabi harus ngegawe falyaqul khairan, maka dia harus berkata yang baik. Tersuruh te munisa sholat, lamu dia tahu munisa sholat liyaskut,
auliyasmut padan nggih. Hendaklah dia diam. Teteduk, sarian teteduk lalu ditau mengisa salat. Lagu makin dengan dia perlu kadu napian. Bewih nemu ni deh. Momot-momot le balik gawe dosa. Di dalam balik yang tahu momot gawe napi. Gawe macam-macam muni-muni kan cebatro deh. Ndek muni lalu ngetik iman. Ngetik iman lain. Jadi ini bahkan bisa dibaca kemudian disebarkan. Mungkin sin hapus ini ya lagu dengan bait sin kopi budini terhapus. Jadi itu termasuk sesuatu yang harus kita jaga. Kenapa? Karena sesuatu yang kita lakukan itu sebenarnya tidak bisa dihapus. Ya, tidak bisa dihapus. Masih ada tetap. Makanya kemudian kita meminta kepada Allah supaya dihapus. Terutama ketika bulan Ramadan. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan uhzun lisanaka illa min khairin. Jagalah lidahmu kecuali untuk kebaikan. Fa innaka bidzalika taghlibus syaitan. Karena ketika kita menjaga lidah, maka kita telah menang melawan syaitan. Kita masuk kepada pembahasan afatul lisan, bahaya-bahaya lisan yang menjadi penyebab seseorang dinilai napiaran berdosa. Yang pertama kata beliau al-ula al-kalamu fi ma la ya'ni, berbicara pada sesuatu yang tidak ada maknanya, tidak ada manfaatnya, berbicara pada sesuatu yang tidak bermanfaat. I'lam anna ra'samal 'abdi awqatuhu. Beliau berkata bahwasanya modal seseorang itu adalah waktunya. Itu adalah modalnya. Modal seseorang adalah waktunya, yaitu hidupnya. Famahma sarrafaha ila ma la ya'ni, ketika dia menggunakan waktunya atau menggunakan hidupnya itu kepada sesuatu yang tidak bermanfaat, walam yadkhur biha thawaban, dan dia menggunakan waktu dan kesempatan itu bukan untuk memperoleh pahala, bukan untuk memperoleh pahala kebaikan, fil akhirah, untuk tujuan akhiratnya, faqad dayya'a ra'sa malihi, maka sebenarnya dia telah menyia-nyiakan modalnya. Jadi lamun dengan sedak modal aja dinara kena. Jadi modal seda berempian tak untung. Modal seda. Nah, nika jadi pedagang pebisnis lebih paham nika. Lamun seda sama dengan seda modal aja mungkin ya untung berusaha. Begitulah kehidupan nika. Modal nika adalah kesempatan hidup nika, waktu kita yang diberikan untuk hidup. Maka ketika seorang tidak menggunakan modal hidup ini untuk urusan akhiratnya, mendapatkan pahala untuk akhiratnya, maka dia sebenarnya telah menyia-nyiakan modal itu. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Apa barometer, apa ukuran nilai seseorang dikatakan sudah napiaran, tidak menyia-nyiakan kehidupannya itu. Min husni islamil mar'i, di antara tanda baiknya Islam seseorang. Nikah, di antara tanda baiknya Islam seseorang, dengan nikah sudah berislam dengan benar, sudah disebut atau dicap menjadi orang yang muslim, yang benar-benar muslim. Nabi itu tarkuhu ma la ya'ni, dia meninggalkan sesuatu yang enggak bermanfaat. Dia meninggalkan pekerjaan, perkataan, perbuatan yang tidak memiliki manfaat, terutama untuk manfaat akhirat. Karena setiap sesuatu yang kita lakukan ini sebenarnya harus kita niatkan untuk akhirat. Ketika seseorang lupa berniat untuk urusan akhirat, maka seperti yang disebutkan tadi di atas, dia telah menyia-nyiakan modal daripada kehidupannya. Kemudian beliau memberikan jalan keluar, penyebabnya. Wasababuhu, apa penyebabnya orang banyak menghabiskan, menghamburkan
kehidupannya itu tidak bermanfaat. Al-ba'ithu alaihi huwa, yang menjadi penyebab, ya, yang menjadi penyebab seorang menyia-nyiakan kehidupannya ini, umurnya ini adalah huwa hirsu ala ma'rifati ma la hajata bihi. Dia sangat berkeinginan kuat, loba, berkeinginan kuat, ala ma'rifati ma la hajata bihi, mengetahui, sangat ingin mengetahui sesuatu yang dia tidak berhajat kepadanya. Dia nara hajat milih lalu tebuye napi silih Mandalika sama Mandalika mangkin milih lalu tebuye balap, milih lalu tebuye balap but sugulan kepe sit belikan kartis ndet bebalak lagu niki contohnya sesuatu yang kita tidak memiliki hajat, cuma apa, keinginan kita aja itu melayani nafsu kita. Nafsu kita apa? Menginginkan untuk melihat itu, padahal manfaatnya nggak ada. Lamun manfaat misalnya lomuye but mau kepeng misal, atau ketika kita melihat, menonton itu ada imbal baliknya kepada kita, terutama untuk akhirat, maka sebenarnya itu perbuatan sia-sia. Itu gampang kemudian kita mendeteksinya. Begitu kata beliau, mala hajata bihi ilai, tidak memiliki hajat, tidak ada hajat. Namanya hajat nikah berarti ada manfaat untuk diri kita, terutama manfaat untuk akhirat. Maka itulah yang pertama yang bisa menyebabkan seseorang melakukan kesia-siaan. Lebih banyak dengan menghamburkan harta bendanya itu kepada sesuatu yang sebenarnya dia bukan keperluannya. Hajat nikah keperluan. Sekarang keperluan nikah kan lamut lapah ya temangan kan, lamun te bedak ya tengenom, nikah kan kebutuhan. Sebenarnya yang banyak dia lakukan itu adalah napi untuk mengikuti keinginan nafsunya. Keinginan nafsunya maka mengatakan, wah saya ingin mendapatkan ini itu dan sebagainya. Tapi ini bukan ajaran kita menjadi orang pesimis, bukan. Dia yang dimaksud di sini adalah untuk mengontrol diri supaya kita tidak berlebihan. Lamun tak berlebihan hidup, stop. Lamun berlebihan hidup, stop. Main bola atau nonton main tendang, solah hati ini kembe-kembe. Lagu lamulah berlebihan, stop diri kita. Berlebihan nikah. Ndek mau sembahyang subuh bare, berarti stop diri. Berlebihan nikah sampai te napiaran, lupa sak lain, sak perlu, sak kewajiban kita, maka stop diri. Berarti ini kita sudah napi offside nikah. Wah keluar leman permainan. Au tasjiyatil awqat bihikayati ahwalin la faidata fiha. Yang kedua, banyak waktu seseorang itu sia-sia napi itu untuk bercerita, ngeraos, ngobrol napiaran, pelagak lekong belah. Bihikayati ahwalin la faidah, yang tidak memiliki manfaat sama sekali, cuma demen-demen ngotok-ngotok yang tidak punya manfaat. Maka ini dua hal ini juga termasuk la ya'ni, enggak memiliki manfaat. Kemudian beliau menawarkan cara mengobatinya. Wa ilaju dzalik, cara mengobatinya adalah, ini enaknya kita ketika kita membaca Ihya Ulumuddin ke beliau Imam Ghazali itu memaparkan bentuk-bentuk penyakit, terutama penyakit ate. Nah setelah itu kemudian beliau memberikan solusinya. Beginilah solusinya. Nah ini betul-betul namanya dokter nih kan. Dokter yang memberikan kepada kita, inilah ramuan yang harus kita lakukan. Wa ilaju dzalik, cara mengobatinya adalah kullihi semuanya, ayya'lama anna anfasahu ra'su malihi.
Kita harus benar-benar menyadari, kata beliau, kita harus benar-benar sadar bahwa setiap tarikan nafas kita itu adalah modal kita. Setiap tarikan nafas kita itu adalah modal kita. Wa anna lisanahu syabakatun, dan lidah itu adalah alat, wasilah. Lidah nike de beweh nike adalah syabakah, merupakan wasilah atau alat yaqdiru an yattanisa bihal khair, yang dia mampu untuk mengelolanya, yattanisa untuk memperoleh biha dengan napiaran, dengan wasilah lidah tadi itu apa? Al khairat, untuk mendapatkan banyak sekali manfaat kebaikan. Al hassanu al hassana, ya, al khairat al hassana, yaitu kebaikan-kebaikan yang sangat banyak dengan modal hanya lidah, modal te bibih doang, itu mampu kemudian kita mengeruk keuntungan, mengeruk keuntungan akhirat. Dengan cara apa? Dengan cara banyak zikrullah, banyak membaca salawat, banyak baca Al-Quran, banyak membaca zikir. Nika kan pegawaian elak, nika pegawaian elak, yang dari situ leman elak nika kita mampu memperoleh manfaat akhirat yang sangat banyak, mampu kita mengeruk. Jadi itulah yang selama ini orang tidak mau melihat napiaran. Ini adalah kesempatan, ini adalah peluang. Nah, siapa yang bisa melihat itu? Yang bisa melihat itu adalah orang-orang yang terbuka mata batinnya. Dari mana kita berbuka mata batin? Ya mengikuti pengajian-pengajian seperti ini, mengikuti talim, mengikuti mendengarkan pengajian. Dari situ kita mendapatkan ilmunya. Dengan saya cekap bisnis di tahu nih peluang, cocok kita jual sana, laku lalu kemudian tahun ilmu, sate cocok dijual sana, luwe untung. Nah dengan sa berdua ilmu sa marak nikah kan tahu nih peluang bisnis, maka kemudian peluang bisnis yang harus kita galakkan untuk akhirat adalah diantaranya melalui lisan kita. Kita pergunakan lisan kita yang hampir 24 jam diam, 24 jam teduh di narak penggunaan teduh doang, misal bergawe salain sambil temomon, sambil sagawe salain di tua, melupakan kita minimal kita membaca sholawat. Ya, berkendara misal lemante jog Mataram sejam mungkin ya, sejam ini ke momor 2 menit doang datangnya ingat, tak jauh mobil, jauh motor. Nah, napi tegawe selain mendiamkan nike lisan nike, maka ada baiknya kemudian kita bersolawat sambil Muhammad nyetir nggih, kita bersolawat sampai Mataram mau tua 2 yu. Nah, nggih, itu makanya kemudian orang tahu cara menggunakan lidahnya untuk meraup keuntungan akhirat. Fa ihmaluhu dzalika wa tadyi'uhu khusranun mubin. Orang yang menyia-nyiakan, orang-orang yang menyia-nyiakan dan tidak menggunakan lidahnya dengan baik, khusranun mubin, maka dia termasuk orang yang menderita kerugian yang sangat besar atau nyata. Nah, ini kata Imam Al-Ghazali. Kemudian yang kedua, alfatul lisan yang menyebabkan kita tergiring banyak melakukan dosa akibat lidah nike adalah fudulul kalam, berbicara yang tidak diperlukan. Pertama baru adalah berbicara yang tidak bermanfaat. Yang kedua adalah berbicara yang tidak diperlukan, berbicara lebih. Nah, nike napi segini detailnya para ulama gitu. Napi bedanya berbicara yang tidak ada manfaat dengan berbicara lebih. Lu tak muni lagu lebih doang dar kenal. Nah, ini yang dimaksud. Wa huwa aidan madmum, berbicara lebih itu juga madmum, itu suatu yang tercela kata beliau. Wa hadza yatanawal khawda fi ma la ya'ni.
itu akan mendorong seseorang untuk berbicara yang tidak bermanfaat. Jadi berarti ini lebih dahulu, sesuatu perkataan yang berlebih itu sehingga menjadikan seseorang itu melakukan suatu kesia-siaan. Fima la ya'ni wa ziyadah, berlebihan. Fima ya'ni ala qadril hajah, dari dia melakukan sesuatu yang sesuai dengan hajatnya. Mara misal mungkin nikah terlalu jok balin batur, lalu menyila, salam doan, inak sai, amak sai, datang lengabian zikir, jam semene, lek balin, kan nikah keperluan nih, lagu sama menyila nikah sejam waktu, sin kembali, lek antar ngotot. Alamu sa nyembiaran rawasan sa perlu jadi kembe ini lu dan sebih waktu sa dek perlu. Nah, apa itu, bagaimana itu yang dimaksud beliau ini menggunakan lidah itu untuk berkata yang berlebih. Fa inna man ya'nihi amrun yumkinuhu ayyadhkurahu bi kalamin mukhtasar. Karena orang yang mau berpikir mana yang baik, kata beliau, sangat mungkin akan berkata dengan ringkas. Orang yang mau berpikir dengan saya mau milih berpikir sekedip, maka dia akan menggunakan kata yang ringkas. Wa yumkinuhu ayyujsimahu wa yukarrirahu. Kemungkinan dia bisa, kemungkinan tahu nih muni beloan atau mengulangi mahma ta'adda maqsuduhu, apabila dia kemudian memiliki tujuan yang lain, bikalimatin wahidah, dengan satu kata. Apa intinya? Fa in dzakara kalimatain fathaniyatu fudulun. Orang yang berkata dua kalimat fathaniyatu fudulun, maka yang kedua ini di situ berlebihan. Milih telu menyila, intinya menyila. Lagu situ rausan san lain. Situ rausan sirkuit, Jokowi datang nani, enggak gerah telu dilalu moye, misal. Saluan sa napiara lebih daripada apa tujuan sebenarnya. Ini kaya dimaksud. Maka keduanya itu, yang keduanya ini disebut sebagai apa? Perkataan yang disebut fudul, berlebihan. Fa'in ay fadlun 'anil haja wa huwa aidan madmum. Itu disebut dengan perkataan yang lebih, dan itu tercela, kata beliau. Wa'lam anna fudul kalam, beliau berkata, ketahuilah bahwasanya berkata berlebihan itu la yanhasiru, tidak terbatas, balil muhimmu mahsurun, namun yang penting, kata beliau, kita bisa membatasinya fi kitabillah, untuk membaca Al-Quran. Jadi lamun sesuatu yang tidak bisa kita prediksi, dalam arti bau berlebihan tantaya muni, yaitu membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran jaka sejelut tamat sekali bagus. Lagu dalam arti sesuai dengan keadaan Nika lalu mara dini salah sesuai napiara mara arak sajamaah, arak sajamaah dimpayu lalu kita rezeki sin le masjid misal. Nah nika din solat, bahkan Nabi mencela hal seperti ini. Bukan itu maksudnya. Maksudnya adalah ketika kita memiliki waktu luang dan kita menyia-nyiakannya. Beliau mengatakan, qaulullahu ta'ala la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Tidak ada kebaikan pada banyaknya omongan. Dinara kebaikan luwih bisikan omongan-omongan itu. Kecuali apa? Kecuali orang yang amara bi shadaqatin, orang yang menyuruh untuk bersedekah. Au ma'rufin, orang yang menyuruh untuk melakukan kebaikan. Au islahin bainan nas, atau orang yang memberikan solusi hidup untuk dua orang yang berselisih.
Nika misal ara sajengke napiaran konflik, ara sajengke bersiap, ara sajengke dek bedemenan. Nah nika upaya itu termasuk perbuatan yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Lamun ara dengan dek bedemenan buat kedah bin sabeneman malik misal, nika adalah suatu zikir yang dinilai adalah zikir yang paling tinggi. Itu termasuk upaya orang yang melakukan kebaikan. Qala sallallahu alaihi wasallam, tuba liman amsakal fadla min lisanihi wa anfaqal fadla min mali. Sungguh beruntung, kata beliau, orang yang menahan lisannya, amsakal fadla min lisani, orang yang menahan lisannya berkata berlebihan, wa anfaqal fadla min malihi, dan orang yang menginfakkan lebih daripada hartanya. Lebih dari hartanya. Itu adalah orang yang tuba, kata beliau, orang yang memiliki keberuntungan besar. Nah ini apa namanya? Yang kedua, okay? Ternyata masih ada. Kita baca, qala Atha, berkata Imam Atha, inna man kana qablakum kanu yakrahuna futural kalam. Sungguhnya orang-orang sebelum kalian, kata beliau, kanu yakrahuna futural kalam, mereka sangat membenci berkata berlebihan. Ini adalah generasi kedua. Generasi pertama nika para sahabat. Para sahabat nika adalah orang-orang yang mengikuti Rasulullah seutuhnya. Bisa sin dengah, bisa sin boyem, bisa sin rekam lemah Rasulullah, langsung gawe, din milih lepas. Nah nika kemudian diikuti oleh generasi kedua. Generasi kedua ini lebih banyak orang-orang yang kemudian mencontoh dari siapa? Dari para sahabat. Dan mereka inilah orang-orang yang terpilih. Generasi kedua nika termasuk orang yang terpilih. Jadi muni bisa perlu doang. Bahkan kemudian ada orang-orang yang lamun mele besuruh Al-Quran sin muni, sin besuruh. Misalnya suruh dengan mace, iqra kitabak, pasti disuruh temace. Misalnya mele suruh sholat, aqimus sholat. Untuk apa itu? Supaya dia tetap membaca Al-Quran. Sekalian nyuruh, sekalian baca Quran. Dan nika napi itu saking orang ini melaksanakan apa yang disebutkan di dalam kitab ini. Walaupun kitab ini belum ada, ya. Wa kanu ya'udduna fudul kalam, bahkan mereka menghitung, ya, menghitung kelebihan kata mereka. Ma ada kitabillah, selain daripada Al-Quran. Wa sunnata rasulih, selain daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan orang dulu nika lamun muni berlebihan sendiri, lamun ngeraos berlebihan sandi perlu langsung kami sinpiaan jari napiaran. Ada kafarohnya, dia bersedekah untuk membayar napiaran perkataan-perkataan yang sia-sia yang pernah dia ucapkan. Nah niku itu napiaran saking teliti rainya dengan lain. Ibu jelap jeri wali Allah, ibu jelap jeri wali kembe, saking teliti dalam urusan sosial nika, urusan yang menyangkut anak Adam. Begitu juga urusan hatinya. Wa sunnat Rasulullah SAW au amran bil ma'ruf, atau pada masalah menyuruh orang untuk melakukan kebaikan, au nahyan an munkar, atau mencegah orang melakukan kemungkaran, au tantiqu li hajatika fi ma'ishatika allati la budda laka minha, atau untuk menyelesaikan hajat orang lain. Hajat dengan datang milih lalu makin misal milih lalu arak sasin sekeperluan. Ya sehingga kepeng misal sangat alusin perlu untuk apa keperluannya, sehingga kepeng ya jari anak misal biaya sekolah anak. Nah ini kan termasuk ketika kita menyelesaikan masalah orang lain, itu termasuk bagian daripada menghindari fudulul kalam, untuk berlebihan dalam omongan. Waqala Ibnu Umar, berkata Ibnu Umar, inna ahaqqa ma tahar rajul lisanuhu. Kata Ibnu Umar, sesungguhnya yang paling utama
yang paling utama untuk disucikan oleh seseorang itu apa yang harus disucikan? Lisannya. Jadi yang pertama harus disucikan oleh seseorang adalah lisannya. Ibu tewudu, nggih. Mun tewudu nike kan bekemumuh. Selaku si besok waktu sangulu nike termasuk memiliki potensi melakukan dosa paling banyak. Itulah sebabnya kita disuruh untuk berwudu. Itu sebabnya kita disuruh untuk berwudu. Maka ketika kita berwudu, semua dosa-dosa yang diperbuat oleh anggota badan nike lalun telang. Jadi jangka sawudu nike seharusnya terkhusyuk jaga sawudu sambil berdoa, jaga sagep mumuh, ya Allah, pateteh selapu dosa sa sugul leman elak, leman biwih, leman selapu macam tasinggawe si biwih tu. Nike doa. Jaga sabesok mu menuendah berdoa, ya Allah teteh dosa sa timbul leman selapu, leman mata, leman napiari, semuanya. Nika penantang tendih, nika yang harus kita lakukan ketika orang yang berwudu. Nika itulah wudu orang yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir nika, okay, yang terakhir. Al-afatut tsalitsah, ada 20, ini baru 2. Jadi lamun teh selesaian ya subuh pun selesai. Al-afatut tsalitsah, yang menyebabkan napiaran banyak orang salah jalan karena tidak menjaga lisannya itu adalah al-khawdu fil batil, yaitu banyak membicarakan kebatilan. Banyak membicarakan kebatilan. Kebatilan itu bagaimana jenisnya? Bila mengungkapkan wa huwal kalamu fil ma'asi, orang yang banyak berbicara tentang maksiat. Berbicara tentang maksiat. Seperti apa contohnya? Beliau memberikan ilustrasi kahikayati ahwalin nisa, orang yang berbicara tentang keadaan perempuan. Keadaan perempuan. Dengan ini berbicara keadaan laki-laki, atau dengan ini berbicara dengan keadaan perempuan yang lain. Nikah. Berbicara tentang keadaan perempuan yang lain. Soal dengan ini demenan rawasan sakacil-kacil. Mau dengan mama kan jarang. Lalu dengan mama ini insya bicara ahwal keadaan dengan Nina. Maka itu termasuk contohnya kata beliau. Wa majalisil khamr, atau kita membicarakan tentang pesta minuman keras. Ya, pesta minuman keras atau napi pun. Ini sekedar contoh dan realitanya lebih banyak daripada itu. Wa maqamatil fusad, yaitu kedudukan orang-orang yang fasik, orang-orang yang melakukan dosa, melakukan kemaksiatan. Wa takabburil jababirah, dan membicarakan kesombongan orang-orang yang sombong. Wa marasimihil madmumah, dan juga contohnya lagi adalah wa marasimul madmumah, membicarakan perilaku-perilaku mereka yang tercela. Wa ahwalihimul makruha, dan keadaan-keadaan mereka yang tidak baik. Fa inna dzalika mimma la yahillul khawdu fihi, semuanya itu kata beliau yang tidak halal untuk dibicarakan. Nah, lalu ada contoh misal makin, apalagi makin kan gampang sekali ente muni napi pun yang kita inginkan. Wa aktsarun nas yatajalasuna litafarruji bil hadith, kebanyakan manusia kata beliau yatajalasuna litafarruj, mereka duduk-duduk ngobrol litafarruj, untuk napiaran, berbicara tentang sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Wala ya'du kalamahum at-tafakkur, mereka tidak bisa membatasi diri dari apa? Bi'aradin nas, at-tafakkur bi'aradin nas, yaitu membicarakan, menggunjing orang lain. Menggunjing orang lain. Perlu kita catat bahwa menggunjing orang lain nike, ya tiur batur nike, tiur sak kena, tetu linia gawe sana. Nah nike
disebut apa? Itu yang disebut dengan gibah. Lamun lebih leman no sebut fitnah. Berarti lebih tinggi malik. Satatu baik singgara isinya, kecuali kita mencari solusi, itu baik. Solusi mungkin misal ada masalah ibu rausan sania. Adika bagus kita mencari solusi. Lebih leman solusi nika disebut sebagai gibah. Nika bahaya gibah nika. Itu yang kemudian banyak napiaran mencegah orang untuk bisa menjadi tinggi derajatnya di sisi Allah. Mungkin luwih tan sembayang, luwih tan jok masjid, luwih tan ngaji, baca Quran, baca selatu, lagu nikah din jaga, pegawai sanika din bausin jaga. Maka semuanya perbuatan itu napiaran terdindingi, ye penyedap. Makanya disebut sini al-muhlikat. Itu yang menyebabkan orang itu, apalagi kemudian dia tidak memiliki perbuatan baik. Perbuatan baik aja dia lakukan, kemudian itu bisa merusaknya, apalagi orang itu nggak punya perbuatan baik, maka dia lebih tinggi lagi dosanya. Ibu susah dengan jari napiaran, jari wali Allah itu gara-gara ini. Seandainya ada ulama yang mengatakan tidak perlu orang itu memiliki amalan yang super hebat nih kan, super hebat, walaupun itu penting, tetapi tidak perlu. Yang paling penting itu dia mampu menjaga hatinya. Ketika seorang mampu menjaga hatinya, maka disitulah pintu masuknya seseorang menjadi wali Allah. Wa fil hadits dikatakan satu hadits, a'dhamun nasi khataya yaumil qiyamah aktsaruhum khawdan fil batil. Manusia yang paling banyak dihitung kesalahannya lemale akhirat Nabi, orang yang khawdan fil batil, banyak berbicara kebatilan. Mungkin baca sekek Nabi status komentar. Kita status dengan lain komentar. Selalu itu komentari. Itulah sebabnya ketika napiaran dengan pihak napiaran senjata api bedil. Pertama kali kita bedil, Nabi apa yang dikatakan? Sekaranglah saatnya orang yang paling penakut sama dengan orang yang paling pemberani. Dari darah kenun dengan pemberani, waharap bedil. Nah, jaga sepinah nikiaran ya media sosial, kata yang penciptanya, sekaranglah saatnya orang bodoh dengan orang yang pintar itu sama derajatnya. Kenapa? Berembang ke solah tulisan sitiah ilmiah, misal media sosial, baik komentari si paling bawah, padahal bodoh-bodoh sama komentari ini kan, seolah-olah tulisan seolah ini kan darah kendem komentari. Itulah sebabnya kemudian cocok apa yang dikatakan itu, dan sekarang itu terjadi apa yang diprediksi oleh Imam Ghazali ribuan tahun yang lalu. Apa yang dikomentari oleh Imam Ghazali ribuan tahun yang lalu itu hari ini makin nampak. Itulah akhir zaman, sesuatu yang dulu mungkin dengan bayangan yang terjadi, lagu ternyata terjadi, jadi kenyataan. Nah, terakhir kita baca walaihil isyarah biqaulihi ta'ala, kemudian beliau mengutip firman Allah yang sesuai dengan itu, wa kunna nakhudu ma'al khaidin, dan sungguh kami membicarakan yang batil bersama orang-orang yang membicarakannya. Itu katanya nanti ketika ditanya, saya gak ngerawas lain, yo kacet saya ngerawas, kacet saya ngerawas kebatilan, senang waktu no, senang, bahkan ketawa-ketawa. Inilah napiaran gambarannya. Kemudian terakhir, fala taqudu ma'hum hatta yakhudu fi haditsin ghairi innakum idzam mithluhum. Janganlah kalian duduk bersama mereka untuk membicarakan pembicaraan yang tidak kalian ketahui asal usulnya, ilmu Anda tidak ada di dalamnya, permasalahan itu Anda tidak memiliki ilmunya, maka jauhilah katanya.
jauhlah fi haditsin ghairi innakum idzam mithlun, karena ketika Anda berbicara bukan pada tempatnya, maka Anda sama dengan orang yang melakukan kebatilan. Ya, mungkin itu yang perlu kita bahas untuk pertemuan kali ini. Berat pembahasan karena nike membaca dari kitab Ihya Ulumuddin. Paling bagus kitab Ihya nike lamun terbaca mesa-mesa. Lamun baca mesa-mesa begerampokan. Lapunu begerampokan deh. Kembe saya ngasa. Nah, piaran beliau ini pintar memberikan ilustrasi. Setelah itu memberikan napiaran, memberikan solusinya. Makanya dengan saya baca kitab Ihya Ulumuddin sampai khatam dan dia mengamalkannya, pasti jadi wali Allah. Pasti jadi wali Allah. Karena kitab Ihya ini adalah kitab yang benar-benar beliau tulis dengan apa yang terjadi pada ahwal manusia. Lagu si ajaib kitab nika. Darat dengan tahu khataman. Darat tahu dengan khataman. Tebal kitab nika sampai 2500 halaman. Lalu untuk khataman apa yang terjadi? Keadaan pasti akan mengalami suatu keadaan-keadaan yang dibuat spiritualnya. Ya, spiritualnya itu jadi keadaan batinnya itu akan mengalami berbagai macam keadaan. Itu sebabnya kitab nika jarang orang yang bisa menghatamnya full. Pasti ada sin lengkap. Yang pernah mengajinya dari tahun 2003 di Kiai Syafi'i Adami, kemudian lanjut ini khatam-khatam mungkin. Ini khatam-khatam memang begitu. Memang benar di kitab nikah dibawa di ini khataman, sulit khataman. Karena setiap orang yang membacanya itu terus dia membacanya, dia akan melalui berbagai macam perubahan-perubahan spiritual. Kenapa? Karena beliau Imam Ghazali benar-benar ingin mengajak kita untuk memperbaiki hati. Ate sin surte sholat. Nah nikah nggih. Lamun narasa disampaikan silakan. Nggih, karena nikah memang pembahasan Nabi dengan Nina okay. Ini keluar dari pembahasan dengan Nina. Saya memiliki kewajiban untuk sholat Jumat. Ketika dia sholat Jumat, maka disuruh mengganti sholat zuhur. Itu bagaimana? Enggak, okay? Pada status gaji dengan mama. Pada status gaji dengan mama. Ketika perempuan dengan Nina milu sembahyang berjumat, sudah dihitung dia sholat zuhur. Terhitung sholat zuhur. Khutbah nikah kedudukannya 2 rakaat sholat zuhur. Makanya kemudian khutbah nikah enggak diikuti. Ya, lamun datang dengan selesai khutbah cuma lihat sembahyang, nah nikah termasuk ada yang kurang, nakis dia. Walaupun sah Jumat, lagu pasti kurang. Kenapa? Karena khutbah nikah bagian daripada 2 rakaat salat zuhur nikah. Itu ilustrasi saat tebing para ulama. Jadi dengan ini saat mengikuti salat Jumat tidak perlu dia mengganti dengan salat zuhur. Walaupun secara mazhab Nabi Imam Syafi'i yang mengatakan bahwa setelah sembahyang zuhur Malik setelah sembahyang Jumat Malik sembahyang zuhur, karena sembahyang Jumat nikah adalah sembahyang bersifat khusus mesak-mesaan. Sembahyang zuhur entah berdua sembahyang mesa-mesaan. Jadi di nikah tercampur.
zuhur kata Jumat. Jumat mesan, zuhur mesan. Makanya kemudian ada sebagian kecil memang pendapat dalam mazhab Imam Syafi'i yang menyuruh ketika selesai sholat Jumat dia sholat zuhur lagi. Malik sembahyang zuhur. Lamun li Aceh harak sebagian dengan masih gawe menu. Yang pernah melihat di pedalaman termasuk ke Sabang nih kan. Para dengan sembahyang mayit, minut baik nutup. Yo apa sembahyangnya nih? Dengan sembahyang zuhur. Selesai besok Jumat bubar kira-kira sesat Malik nara. Ini para dia sembahyang zuhur. Para dia sembahyang mayit gaib. Ternyata ketua dekat sembahyang apa? Sembahyang zuhur. Oh, bubar. Para dia sembahyang gaib mayit, darah jam mayit lalu para dia penuh. Jadi itu ada sebagian kecil dari orang yang melaksanakan daripada napiaran pendapat di dalam mazhab Imam Syafi'i yang tetap melaksanakan sholat zuhur setelah sholat Jumat. Tapi tiang belum usami tidak mengikuti pendapat nikah. Itu bagian daripada zikir khafi. Zikir khafi, zikir yang sangat rahasia. Kenapa? Karena itu bagian daripada intisari daripada seluruh zikirnya. Intisari daripada zikirnya. Ya lamun zikir jahar kan barang tu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dengan sawah betul-betul masuk ke dalam zikir ini maka akan muncul yang mengatakan hu. Okay. Sehingga ndek kena la ilaha illallah Malik. Hu doang sing sebut. Lagu itu pada taraf ketika seseorang itu sudah masuk ke dalam zikir khafi. Lagu zikir khafi ini harus memiliki seorang pemandu. Pemandu nikah yang disebut dengan mursyid. Namun mesa-mesa tegawen kadang lain angan, lain pendait. Di minara ngelewas entep-entep parang di ini hebat. Salah ngunin berangin. Padahal entep-entep liwat. Nah nikah. Itu sebabnya orang yang masuk ke thariqah nikah harus ada mursyidnya. Kalau tidak punya mursyid, maka dia bermursyid kepada syaitan. Walaupun dia gawe nabiaran.